warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sertika, kelas Perbankan Syariah 5B dengan nomor induk mahasiswa 1904-020075. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi value of time dalam ekonomi Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi value of time dan ekonomi value of time dan teori akad dalam ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu konsep ekonomi value of time. Di dalam konsepnya, yaitu kita harus menentukan nilai waktu, bagaimana seseorang memanfaatkan waktunya. Yang semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktu untuk mendapatkan keuntungan. Bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, siapapun yang melaksanakan bisnis secara efektif akan mendapatkan keuntungan sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, yang artinya itu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menaati. Di dalam ekonomi value of time akan memberikan argumentasi ekonomis atas pelanggaran riba dalam Islam. Namun, meskipun konsep time value of money juga dibantah, bukan berarti perangkat matematis yang digunakan oleh konsep tersebut tidak dapat dipakai lagi. Rumusan matematik yang digunakan dalam teori keuangan konvensional pada dasarnya dapat juga digunakan dalam keuangan syariah. Misalnya untuk menentukan tingkat keuntungan yang diminta bank syariah. Sejalan dengan tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mendarat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani. Individual dalam sosial, kemaslahatan atau kebahagiaan hidup itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kelak di akhirat nanti. Dalam hukum Islam mengenai konsep ekonomi value of time terdapat pada prinsip-prinsip keuangan syariah yang tercangkup dalam bentuk akad dan bentuk instrumen keuangan. Hubungan ikatan dagang dan keuangan di dalam Islam diatur dengan hukum fikih muamalat. Dalam fikih muamalat, pembahasan akad dari segi akad atau tidaknya kompensasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nilai atau nilai laba atau transaksi tidak mengambil untung. Dengan kata lain, akad tabaru pada hakikatnya bukan merupakan transaksi bisnis yang untuk mencari keuntungan komersil. Tujuan dari akad ini adalah untuk aktivitas tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Fungsi dari akad tabaru ini sendiri adalah untuk mencari keuntungan di akhirat. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi mencari keuntungan. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari bagi hasil yang diperoleh, berdasarkan data tersebut, maka penelitian ini membahas secara komprehensif tentang keseimbangan atas karim terhadap konsep ekonomi value of time dengan pembangunan kualitas ekonomi Islam. Selanjutnya yang kedua, yaitu ekonomi value of time dan teori akad dalam ekonomi Islam. Di dalam ekonomi value of time adalah sebuah konsep di mana waktunya hanya memiliki nilai ekonomi, bukanlah tentang uang memiliki nilai waktu. Ekonomi value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis atau suatu dana pada periode waktu. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif, tepat guna, dan semakin efisien, tepat cara, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Hal ini jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka bentuknya adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi, barang siapa yang melaksanakan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan. Ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam Islam. Maka dari itu,
Penerapan sistem margin pada akad murabaha menurut Nursyadin Faisal dan Karyoto haruslah sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya yaitu keadilan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Widatik DKK dalam pandangan Islam, margin harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjualan, pihak pembeli. Pendekatan syariah enterprise dalam teori menganggap kritikan terhadap sistem margin akad murabaha yang di dalamnya mengadopsi karakteristik Islam yang menjadi tolak ukur dari perbankan syariah itu sendiri. Menurut Saputro pada tahun 2010, yakni dapat memberikan pencerahan agar unsur ribawi dapat dihilangkan dalam nilai-nilai keadilan, dapat diterapkan sesuai dengan yang semestinya. Syar'i enterprise teori lahir dari konsep metafora amanah, yang dimana bentuk kontrak dari metafora ini di dalam organisasi bisnis adalah realitas organisasi yang dimetaforkan dengan sakat. Sakat metaphorized organization reality economy value of time economy. Value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada produk waktu. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis time value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada kontrak berbasis economy value of time adalah nisbah. Economic value of time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil. Economic value of time dalam perhitungan dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Akad menurut para ulama mazhab, akad berasal dari bahasa Arab dan secara bahasa memiliki beberapa arti. Di antaranya yaitu ikatan, pertalian, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, atau jaminan. Para ulama membagi makna al-uqud secara istilah ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu al-uqud dalam lingkup makna umum, yaitu setiap keharusan dan ikatan baik yang dilakukan oleh dua pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli, maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah atau al-yamin. Kedua, al-uqud dalam lingkup makna yaitu khusus yaitu ikatan antara dua ujung. Makna yang kedua inilah yang bisa digunakan oleh para fuqaha. Makna akad secara khusus menurut Hanasbila Syifa dan Hanasifa yaitu tekad kedua belah pihak. Penggunaan kalimat akad dapat digunakan secara langsung sebagaimana makna asalnya yang bermakna ikatan seperti mengikat tali, dan dapat pula digunakan secara kiasan yaitu ikatan antara ijab dan kabul asas dan kabul. Asas-asas akad diantaranya yaitu asas sukarela amanah atau menepati janji, asas kehati-hatian, lusum atau tidak berubah, saling menguntungkan, adanya kesetaraan, transparansi, dan adanya kemampuan serta kemudahan. Tikat yang baik dalam sebab yang halal. Samsul Alwan mengemukakan beberapa asas-asas perjanjian dalam hukum Islam secara lebih rinci, diantaranya yaitu pertama, asas ibahah yang merupakan asas hukum Islam dalam bidang muamalat. Asas ini dirumuskan dalam suatu kaidah, asas kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad apa saja tanpa terikat apapun sejauh tidak berakibat merugikan orang lain. Hukum akad menurut jumhur ulama, hukum akad dibagi menjadi dua, yaitu yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi semua akad dan rukunnya, sedangkan akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dinamakan akad fasid atau batil. Lain halnya dengan Hanafiyah yang membedakan antara akad fasid dan batil. Akad fasid menurut Hanafiyah yaitu akad yang dilarang secara syar'i seperti akad yang mengandung riba. Itulah penjelasan saya mengenai
mengenai ekonomi value of time dalam ekonomi Islam. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.